Pemirsa, di tengah tantangan tempat tinggal bagi keluarga yang belum memiliki rumah, bantuan rumah dari pemerintah ini merupakan secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Bantuan rumah dari pemerintah ini biasanya berupa perumahan subsidi, yang mana sedikit banyak telah membantu mereka yang membutuhkan rumah atau tempat tinggal. Dan bantuan rumah ini diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu dan juga memiliki penghasilan di bawah UMK rata-rata kabupaten, serta mereka yang belum pernah memiliki rumah. Dan di Kabupaten Kendal ini, pemirsa, ada perumahan subsidi komunitas yang ada di Curug Sewu serta Weleri Kendal. Dan seperti apa potret dari perumahan subsidi komunitas ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kabupaten Kendal yang terletak di sebelah barat kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah ini, memiliki jumlah penduduk sebesar 993.265 jiwa pada tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang banyak, tak mengherankan jika kebutuhan akan rumah sangatlah krusial. Kebutuhan rumah yang tak diimbangi dengan keterjangkauan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat menengah ke bawah akan menyebabkan permukiman kumuh tumbuh dan berkembang. Selain itu, bagi warga Kendal yang berpenghasilan rendah atau masuk dalam kategori unbankable, urgensi tempat tinggal yang layak menjadi lebih signifikan lantaran mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi adanya permukiman kumuh penduduk di Kendal, dan sebagai upaya untuk membantu warga yang berpenghasilan rendah, salah satu strategi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pembangunan perumahan berbasis pada komunitas. Perumahan komunitas merupakan suatu proses pembangunan dalam perumahan dan permukiman oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan rumah. Konsep perumahan komunitas memungkinkan anggota kelompok dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tempat tinggal idaman mereka. Oleh karenanya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Kendal hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan arahan dengan menyediakan klinik rumah swadaya yang dapat diakses masyarakat Kendal dengan mendatangi kantor Disperkim Kendal yang ada di Jalan Laut nomor 25C, RT 2 RW 5 Gilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Nur Hashim, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal. Pak Nur Hashim, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Galuh. Sehat ya Pak, Alhamdulillah. Nah ini Pak, saya penasaran terkait saat ini kan berkembangnya zaman, orang tuh pasti semuanya butuh tempat tinggal. Seperti saat ini kita ada di salah satu perumahan ya Pak ya. Betul. Nah, di Kabupaten Kendal ini sebenarnya minat masyarakat dan juga terkait kebutuhan rumah sendiri itu seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Galuh. Sedikit cerita aja. Jadi di Kabupaten Kendal sampai hari ini backlog perumahan itu sekitar 56 ribuan. Jadi cukup besar. Backlog itu adalah ketika satu rumah tinggal ditempati lebih dari satu kakak. Misalnya nih Mbak Galuh habis nikah, secara teori kan harusnya segera punya rumah, tetapi masih tinggal di orang tua. Nah itu yang namanya backlog, karena satu rumah ditempati lebih dari dua kakak. Nah ini di Kabupaten Kendal cukup banyak, 56 ribuan lah. Pemerintah Kabupaten Kendal mengupayakan bagaimana masyarakat itu bisa memiliki rumah. Kami punya mimpi semua masyarakat itu punya rumah. Kita sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat kalau setelah menikah harapannya bisa segera punya rumah. Yang paling bagus adalah mampu secara mandiri.
Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau langsung bangun itu mungkin berat, bisa lewat pengembang seperti ini di perumahan, lewat KPR. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau agak berat juga, ya membangun rumah bersama-sama atau yang namanya rumah komunitas. Di Kabupaten Kendal kita sudah 2 kali. Di tahun 2019 itu ada di Curug Sewu Patean sebanyak 63 unit, kemudian di Weleri, Desa Penyangkringan tahun 2021 itu ada 170 unit. Seperti itu Mbak, salah satu kehadiran kami adalah pemerintah daerah mengedukasi masyarakat untuk bisa punya lewat komunitas seperti itu. Jadi, ada berbagai macam fasilitas dari pemerintah dan salah satunya adalah perumahan komunitas itu tadi. Nah, perumahan komunitas ini sebenarnya apa sih Pak? Dan mungkin pemirsa di rumah juga masih penasaran, ini kan namanya juga masih asing gitu di telinga saya juga. Ini apa sih Pak sebenarnya? Komunitas itu adalah sekelompok orang yang punya keinginan bersama-sama untuk memiliki rumah. Jadi mereka membentuk satu komunitas, kemudian bersama-sama membeli satu lahan tanah, kemudian dipecah, dikapling oleh mereka, kemudian konsultasi ke kami di Disperkim untuk bagaimana sih caranya bisa membangun rumah. Dan alhamdulillah kalau yang di 2019 di Curug Sewu itu bersinergi dengan pemerintah lewat yang namanya program BSPS. BSPS apa itu Pak? Ya. BSPS adalah salah satu itu ya, program pemerintah yang memfasilitasi bagaimana masyarakat itu bisa dibantu rumah. Jadi ketika sudah punya tanah, kemudian dibantulah pendanaannya untuk mendapatkan material maupun tenaga dari situ. Kemudian kalau di Penyangkringan lebih bagus lagi, karena ketika masyarakat itu komunitasnya sudah memiliki rumah, memiliki tanah, akhirnya lewat program DAK integrasi mendapatkan bantuan pembangunan rumah sekaligus jalannya, jalan lingkungan, drainasenya, kemudian sanitasinya, bahkan sampai air minum dan TPS 3R untuk sampah, mengelola sampah. Oh, berarti memang nggak berhenti di lahan dan juga rumahnya aja ya Pak ya? Ya, dari jalan, sanitasi dan sebagainya dilengkapi juga ya? Itu kalau yang lewat DAK integrasi. Jadi memang ada beberapa model pembiayaan. Tadi lewat BSPS itu adalah bantuan pembangunan rumah, hanya rumahnya waktu hanya itu. Rumahnya. Kemudian setelah itu pemerintah juga masih memperhatikan yang di Curug Sewu itu lewat bantuan PSU di Perkim, jalannya juga sudah kita perbaiki. Kemudian sanitasinya juga lewat DAK-nya PUPR waktu itu mendapatkan bantuan IPAL komunal juga seperti itu. Gitu. Oke, berarti memang ada berbagai macam model pembiayaan dari pemerintah juga ya Pak ya. Dan itu menyesuaikan lokasi apa bagaimana Pak? Apa kesiapan dari komunitas itu sendiri? Itu. Yang utama adalah bagaimana komunitas itu mempersiapkan dirinya untuk bisa memiliki lahan, dan syaratnya lahan itu sesuai RT RW ya. Jangan sampai asal bikin, Pak saya punya tanah nih, nah tolong dibikinkan komunitas. Tidak bisa, karena kalau tidak sesuai peruntukannya nanti tidak bisa izin keluar izin tata ruangnya kan, kemudian bangunan gedungnya dan sebagainya, karena kan harus kuning nih kalau di secara RT RW itu baru bisa dipakai untuk perumahan. Kalau hijau nanti sawah kan tidak diizinkan seperti itu. Berarti memang ada kategorinya, ada kuning, ada hijau itu tadi ya Pak ya. Harus kuning yang bisa untuk rumah dan juga perumahan. Oke, jadi memang ada kategori khusus untuk komunitas sendiri ya Pak ya, untuk mendapatkan jenis pembiayaan juga beda-beda tergantung kesiapan dari komunitas itu sendiri. Nah, kalau di Kabupaten Kendal ini jumlah penghuni dari rumah komunitas ini sebenarnya ada berapa Pak per wilayah? Kebetulan kan yang sudah jalan kan baru 2. Yang di Patean itu Curug Sewu Asri komunitasnya itu ada 63 unit. Kemudian yang di Weleri Penyangkringan itu ada 170 unit, itu adalah komunitas Cahaya Weleri Asri. Ini menyambung kok Mbak, antara Patean sama Penyangkringan. Jadi ceritanya gini, salah satu anggota komunitas Weleri itu tadinya adalah orang yang bekerja di Curug Sewu. Beliau sebagai
tukang listrik itu loh, yang masang listrik itu, teknisinya ya, BTL lah gitu. Dan kemudian dulu tertarik, Pak ini rumah apa? Akhirnya konsultasi ke Disperkim, diceritakan bahwa ini adalah rumah komunitas di mana mereka mencari lahan sendiri, karena waktu itu di sana adalah tenaga honorer. Tenaga honorer. Jadi ini sedikit cerita ya, flashback aja. Ketika di Patean itu honorer itu kan cuma 900.000 per bulan. Sementara kalau nyicil di KPR mungkin tidak cukup. Secara hitung-hitungannya kalau 500.000 aja per bulan, kalau hitungan bank kan 3 kalinya nih, gajinya harus 1,5 baru di ACC oleh bank kan seperti itu. Kalau nah dengan 900, kalau di 500 itu mereka kan tidak bankable. Nah akhirnya kita carikan solusi tadi, mereka mencari lahan sendiri, bisa sampai 500 itu untuk membeli lahannya. Nyicil lahan di perbankannya itu, bangunannya lah yang kita fasilitasi oleh pemerintah. Nah si Mas yang BTL tadi tertarik, akhirnya bersama-sama dengan komunitasnya di Weleri mencari lahan dapatlah di daerah Penyangkringan itu. Malah jumlahnya lebih besar, ada 170 unit, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang cukup bagus seperti itu. Oke, berarti memang semua orang tuh bisa mendirikan komunitasnya ya dengan bimbingan dari Disperkim juga ya Pak ya, berarti ya. Oke. Nah ini Pak Hasim sendiri melihat antusias dari masyarakat yang mungkin sudah melihat adanya rumah komunitas dan pengen buat ini, seberapa besar sih Pak di Kendal ini? Banyak Pak. Jadi kemarin ada beberapa kepala desa yang datang untuk mulai tanya-tanya nih. Nah kemudian monggo Pak kalau memang siap nanti kita bantu seperti itu. Jadi ada di daerah Brangsong itu ada 2 kepala desa ketemu kami, kemudian dari daerah Boja, Limbangan itu juga sudah mulai tertarik ya. Tertarik. Paling tidak mereka kenal, kemudian pengen dulu gitu. Jadi harapannya ketika mereka sudah pengen mulai berpikir. Kemudian daerah Rawasari juga sudah ada yang tanya-tanya, Pak saya punya tanah seperti ini nih. Nah kemudian kita tadi di Klinik Rumah Daya kita buka RT RW-nya seperti apa dan sebagainya. Kalau memang itu kuning ya kita dorong. Tapi kalau memang hijau untuk lahan sawah kan memang tidak diizinkan untuk rumah. Kecuali nanti bisa ngurus untuk dilepas. Nah itu agak repot juga kan, akan panjang prosesnya gitu. Oke. Nah ini kan melihat dari program rumah komunitas ini kan sudah banyak yang diminati. Harapan dari Pak Hasim sendiri ke depannya seperti apa? Mengingat tadi kan semakin banyak kakak-kakak baru ini kan butuh rumah, butuh lahan dan sebagainya. Peran dari Disperkim sendiri nanti ke depannya seperti apa dan harapannya? Harapan kami adalah minimal itu 1 kecamatan itu ada 1 rumah komunitas. Dan kalau lihat semangatnya beliau-beliau yang sudah datang itu, harapan kami bisa tercapai lah dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama barangkali, karena itu tadi yang penting mereka mau bareng-bareng, guyup. Intinya kan kalau sudah punya komunitas dan guyup, insya Allah itu bisa terlaksana seperti itu. Gitu. Kalau masalah pembiayaan pembangunannya, nanti kita coba fasilitasi. Ada lewat tadi BSPS, kemudian ada DAK, kemudian juga mungkin dari nanti kita provinsi dan sebagainya, nanti kita sharing seperti itu dengan beberapa stakeholder yang ada. Seperti itu. Berarti ini semua tergantung dari kesiapan komunitas yang didirikan oleh warga masyarakat sendiri ya Pak ya. Dan untuk bantuan dan nanti bisa dicarikan dari Disperkim sendiri ya Pak, yang penting siap dulu. Nah itu tadi pemirsa yang tertarik nih mau bikin perumahan komunitas seperti yang ada di Kabupaten Kendal ini, mungkin langsung saja datang ke Disperkim, ke klinik rumah swadayanya. Ya Pak ya. Pak Hasim terima kasih sudah bersama tim Sudah tahu kantor Disperkim atau belum? Oh iya, mungkin diinformasikan ke pemirsa Pak. Pak pemirsa, khususnya yang masyarakat Kabupaten Kendal, jadi kantor Disperkim kita itu antik, unik. Ya, kalau panjenengan tahu alun-alun, nah jenengan ke arah utara, ke arah rumah sakit. Kemudian di rumah sakit ada stadion lama. Nah di sebelah ada gedung gede. Itu kantor PU, bukan kantor Perkim. Nah, kami ada di belakangnya saja gitu. Jadi memang kita di belakang. Jadi agak nyelempit lah. Tapi tidak apa-apa. Meskipun nyelempit, insya Allah kita siap selalu membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perumahan. Siap. Ya, itu tadi pemirsa informasi dari Pak Nur Hasim. Semoga menjadi khazanah ilmu dan juga wawasan bagi pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Nur Hasim. Sama-sama. Sudah bersama tim Lingkar TV. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Nur Hasim untuk Anda. Perumahan komunitas berdasarkan inisiasi pemerintah dilakukan dengan cara pemerintah mempersiapkan fasilitas
menyusun skema pembiayaan dan kerjasama dengan perbankan, serta menyusun program penyediaan rumah tinggal sederhana secara berkelompok. Sedangkan perumahan komunitas yang berdasarkan inisiasi masyarakat dilakukan dengan cara masyarakat mengorganisir diri dan membentuk komunitas seperti yang dilakukan oleh warga masyarakat yang saat ini menempati perumahan komunitas di Perumahan Curug Sewu Asri serta Perumahan Cahaya Weleri Asri. Purnama, salah satu warga perumahan komunitas Curug Sewu yang berada di Jalan Curug Sewu Ujung Puro, Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal ini mengaku sangat terbantu dengan adanya perumahan komunitas ini. Sekitar 5 tahunan, hampir 6 kayaknya. Sangat-sangat terbantu. Karena kan ini perumahan juga murah, terus sangat-sangat membantu karena kami belum mempunyai rumah sendiri, kok ada bantuan seperti ini, kami sangat-sangat bersyukur dan sangat senang. Per bulan itu sekitar 500-an lah Mbak. Iya, kayaknya nggak ada sih, nggak ada 500. Luasnya itu 6 kali berapa ya, soalnya kan ini depan masih sisa 4 meter, belakang masih 4 meter. Selain bangunan itu. Melihat suksesnya pembangunan perumahan komunitas yang ada di Curug Sewu, Daniel Apriliarso yang dulunya merupakan teknisi kelistrikan di perumahan Curug Sewu merasa tertarik dengan adanya perumahan ini dan bermaksud mengikuti program perumahan komunitas dari pemerintah. Dan pemirsa, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Ketua Komunitas Cahaya Weleri Asri dengan Pak Daniel. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, ini kan tadi saya sempat melihat-lihat dari perumahan Cahaya Weleri Asri ini ya Pak ya. Ternyata banyak banget ya Pak ya rumah di sini ya Pak ya. Jumlahnya ada berapa ini Pak? Sekitar di 170 rumah. 170 rumah. Betul. Ini isi semua? Alhamdulillah isi semua. Oke, nah ini saya penasarannya awal mula dibentuknya dari komunitas hingga berdirinya rumah di perumahan ini seperti apa sih Pak? Oke, saya ceritakan sedikit ya Mbak ya. Jadi pertama tahun 2019 kita bentuk namanya Komunitas Cahaya Weleri Asri. Itu pertama SK dari Kepala Desa, ternyata lingkupnya kurang luas. Jadi kita ajukan tahun 2019 juga ke kecamatan. Jadi SK itu dari Pak Camat itu biar agak luas lingkupnya. Terus posisi SK ini untuk mensosialisasi bahwa terdapat bantuan seperti yang di Curug Sewu. Jadi seperti itu, awal mulanya tetap di Curug Sewu. Jadi teman-teman yang belum memiliki rumah kita kumpulkan dengan sosialisasi lewat Desa Penyangkringan, Desa Sambung Sari, dan desa sekitar di lingkungan Penyangkringan sini. Jadi setelah tahun 2019 kita ajukan PSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, itu kita ikut lomba di provinsi. Dan seleksinya sangat lama, Pak. Jadi seleksinya ada beberapa tahap, dari total 350 yang daftar, ternyata pada tahun 2021 sampai 170. Itu singkat ceritanya seperti itu. Oke, berarti memang cukup lama ya Pak ya Betul sekali, ya. Hingga terus jadi seperti ini. Ini kalau boleh tahu luas dari perumahannya ini berapa? Jadi untuk luas tanahnya itu 6 kali 10, luasnya 60 meter persegi. Kalau rumahnya itu 6 kali 6. Jadi kalau luas bangunannya 36 meter persegi. Ini sama semua ya 170? Sama semua, ya. Kalau ada perubahan berarti sudah ada renovasi masing-masing. Renovasi masing-masing. Iya. Oke, kalau untuk yang menempati ini berarti khusus warga Kendal asli ya Pak? Iya, betul sekali. Yang ber-KTP Kendal. Yang ber-KTP Iya. Kendal. Syaratnya tadi? Syaratnya sudah pernah menikah dan belum memiliki rumah. Masuk data backlog dari Dinas Perkim. Oke. Iya. Dan sudah harus harus komitmen dengan komunitas bahwa bareng-bareng membebaskan lahan di sini. Jadi kalau tanah kan itu kewajiban dari penerima bantuan. Jadi anggota komunitas harus membebaskan tanah dulu baru dapat bantuan rumah. Oke, Ya. berarti setelahnya sudah nggak ada tambahan lagi mungkin yang masuk atau memang hanya 170 ini Pak di perumahan ini? Kalau di perumahan ini cuma 170 170 ya. ini ya. Dan dari total tanah yang asli tadi dan juga bangunan mungkin
bisa direnovasi masing-masing Ya, gitu itu ya, Pak? setelah serah terima dari dinas masalah bantuan rumahnya, setelah itu silahkan dari masing-masing penerima bantuan untuk merenov atau gimana, itu kembalikan lagi ke pemilik rumah. Kalau fasilitas yang ada di perumahan ini apa aja nih, Pak? Satu, TPS 3R. TPS 3R itu kan tempat pengelolaan sampah, itu dikelola oleh swadaya masyarakat sendiri. Oh, gitu. Terus ada IPAL komunal yang di bawah sana itu ada 3 titik. Jadi 3 titik, 1 titik IPAL itu kurang lebih 50 sampai 75 rumah untuk. Jadi uniknya di sini gini, Mbak. Jadi Iya. ini adalah terminal untuk septic tank. Jadi dalam satu rumah itu tidak ada septic tanknya. Oh. Ya, jadi septic tanknya tuh kolektif. Oh, di sana. Ya, semua. jadi 50 rumah septic tanknya 1. Oh, gitu. Jadi di sini adanya cuma terminal aja. Berarti ada sekitar 3 3 ya? IPAL komunal. Jadi 1 TPS 3R, 2 IPAL komunal, 3 air bersih. Air bersih. Iya, air bersih. dalam Termasuk fasilitas jalan juga. ini kan juga fasilitas dari pemerintah. Begitu. Berarti ada beberapa fasilitas tadi ya, Pak ya? Betul sekali. Dan ini dari manfaat dari komunitas terus adanya perumahan ini seperti apa sih, Pak? Yo, sangat besar toh, Mbak. Jadi kan saya pribadi sebagai ketua komunitas kan kita sebagai penggerak toh. Jadi di sini Daniel Apriliarso tidak dapat bantuan rumah. Uniknya di sini. Jadi kita ketua sebagai apa ya, embrio untuk mensugesti teman-teman biar ayo kita semangat untuk dapat rumah. Jadi kita memotivasi teman-teman biar semangat dapat rumah. Kita tidak mengharap dapat rumahnya, tapi membantu teman-teman. Contoh seperti saya kan dari Ansor, itu teman-teman dari Ansor banyak yang dapat. Jadi kita benar-benar mensugesti teman-teman biar ayo semangat. Kan teman-teman ini kan MPR. Jadi MPR itu posisi dia pendapatannya di bawah UMR, UMK. Itu UMK kabupaten di bawahnya. Jadi posisinya ini kan unik. Teman-teman MPR di bawah MPR itu bisa memiliki rumah layak FLPP. Itu kan sangat uniknya di situ. Oke, berarti Pak Daniel ini hanya sebagai penggerak gitu ya? Iya, betul penggerak sekali, penggerak. warga yang ada di sini Iya. hingga tercipta perumahan ini dan Iya. terisi 170 rumah tadi. Betul. Nah, kalau untuk lamanya berarti udah sekitar 3 tahun ya, Pak? Betul, 3 tahun. 3 tahun ya. Ela, ini harapannya ke depan seperti apa selaku dari ketua komunitas Cahaya Weleri Asri? Ya, kita sebagai ketua ataupun sebagai warga biasa sih berharap program ini berlanjut. Karena kan program ini kan sangat membantu teman-teman MBR. Dalam arti kan teman-teman yang tidak masuk ring FLPP itu bisa dapat rumah yang layak seperti ini. Jadi pemerintah harus membentuk tim untuk seleksi perumahan yang bantuan ini biar teman-teman MPR bisa dapat gitu. Benar-benar yang layak gitu Iya, ya, Pak ya, layak. yang mendapatkannya. Ya, berarti seleksinya emang sangat selektif sekali ya, Betul Pak ya? sekali, iya. Oke. Nah, terima kasih Pak Daniel sudah Sama-sama, bersama Mbak. Lingkar TV. Iya. Sehat-sehat selalu, Bapak. Amin, amin. Dan tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Daniel selaku Ketua Komunitas Cahaya Weleri Asri untuk Anda. Hadirnya perumahan komunitas ini memiliki dampak positif yang sangat signifikan dan seolah menjadi pelangi bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal yang layak, seperti Rustam dan Kunarsi istrinya, yang telah lama memimpikan rumah tinggal yang tetap dan nyaman. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan warga dari Perumahan Cahaya Weleri Asri dan sudah bersama dengan Pak Rustam, Ya, dengan Ibu Kunarsih juga. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Pak, ini sudah lama menempati di perumahan ini, Pak? Ya, sekitar 3 tahun udah. 3 tahun ya, Iya. berarti dari 2019. 2019. 2000 waktu pembangunan. pembangunan Menempati itu 2000 berapa sih? 2002. 2022. Sudah 3 tahun lah di sini. Tuh, 3 tahun. Oke. Emang asli Kendal sini apa? Ya, asli Kendal sini. Oh, Tapi dulunya saya ngontrak di Santren. Terus ini Pak? Nah, ini ibunya yang ikut program dari siapa? Temannya, katanya ada komunitas. Nah, ini ibunya semua yang ngurusin. Jadi kita tuh tinggal ngikutin aja lah gimana nganunya. Terus ternyata kok ada, benar-benar ada
bantuan dari pusat gitu katanya. Nah itu berbentuk kayak komunitas gitu. Jadi saya ikutin ini punya yang daftarin. Malah ibunya Iya. daftar ya. Nah ini kalau awalnya gimana sih Bu perjuangannya sampai dapat rumah ini nih dari awalnya? Iya, dulu kan ada teman yang nawarin, katanya, Mbak, itu ada kapling, mau ikut apa enggak gitu. Terus kalau mau ikut, syarat-syaratnya di ini aja. Jadi saya cariin kan syarat-syaratnya udah ada semuanya. Waktu itu apa Bu syaratnya? Syaratnya waktu itu kakak, KTP gitu. Ya udah ikut aja, pokoknya ngumpulin apa, kalau ada kumpulan ikut kumpul apa. Dulu bentuknya kaplingan, Mbak. Kaplingan. Terus kan bertahap, itu sempat 2019 itu kan ada corona, itu sempat berhenti 2 tahun. Saya pikir juga aduh apa jadi apa enggak ini rumah gitu. Saya bismillahnya mudah-mudahan dapet lah, karena ini harapan kami sekali. Sudah harapan dari 2019 ya menantinya. Perjuangan saya tuh dari sudah menikah tuh sendiri kan 1 bulan tuh udah misah sendiri. 16 tahun Mbak saya pindah-pindah kontrakan ini. Ada program ini kan terbantu sekali. Makanya kita berjuang sekali. Dan alhamdulillahnya sekarang udah dapat bantuan ini ya. Nah setelah dapat bantuan ini perasaannya gimana nih? Ya bersyukur Mbak, bersyukur sekali, sangat senang. Karena bisa kami terbang. merasakan sekali gimana ngontrak. Gitu dan Pindah-pindah 2 tahun sekali. Dan sekarang alhamdulillah sudah menetap di sini ya. Ini memang usaha di sini juga apa gimana? Iya, Mbak, putar keliling. Ini ya Pak, jualan. ayam. Jualan. Dan itu udah lama juga. Ini ya dari awal saya di sini, pertama saya di sini udah jualan, langsung jualan Mbak. Nah ini Bapak Ibu harapan ke depannya, ini kan sudah punya rumah di sini. Harapannya ke depannya seperti apa nih? Mungkin kepada pemerintah juga atau seperti Ya saya sangat berterima kasih sama pemerintah. Semoga kedepannya ada lagi ya program seperti ini, biar membantu rakyat miskin seperti saya Pak Bu. Mbak. Pak. Mohon bantuannya. Untuk Ibu sendiri harapannya? Iya, kurang lebihnya sama. Karena banyak sekali orang-orang yang membutuhkan rumah seperti ini, Mbak. Tidak cuma kita, masih banyak keluarga baru yang ingin punya rumah seperti kita. Kita aja dulu nggak pernah membayangkan bisa dapat, tapi kita berjuang terus, akhirnya dapat. Itu mungkin hadiah dari kesabaran kami. Alhamdulillahnya sudah punya rumah ya Bu ya. Amin, ya. Berarti sudah tenang, sudah Tenang tidak hatinya, pindah-pindah lagi gitu. Saya Tinggal sangat bersyukur. tinggal mengembangkan usaha ya Pak ya. Iya. Kita kalanya dulu tuh masih tidak bisa ini, Mbak. Iya, berjuang gitu ya Bu ya. Oke, nah semoga usahanya juga lancar ya Bu ya, Amin. diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam rezekinya. Amin. Terima kasih ya Pak Iya. Bu sudah menemani Lingkar TV. Iya. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan warga yang ada di perumahan Wuleri Asri ini untuk Anda. Membangun perumahan komunitas tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sosial dan aman, tetapi juga membuka peluang bagi warga untuk mengembangkan usaha atau bisnis dari rumah mereka masing-masing. Hal ini tentunya dapat berdampak positif pada perekonomian lokal dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Seperti yang dilakukan Budi, salah satu warga perumahan Cahaya Wuleri Asri ini. Pemirsa sudah bersama saya di samping kanan saya, ini ada Pak Budi selaku salah satu warga perumahan di Cahaya Wuleri Asri. Pak Budi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masih sibuk ngapain nih tadi Pak? Masih kerja ini Masih buat kerja aluminium. ya? Oke. Pak Budi udah lama di sini? Ya sudah sekitar 2 tahunan. 2 tahunan di 2 sini tahun ya. lebih. Kalau Pak Budi asli Kendal, dari daerah mana Pak? Kalau saya aslinya Wuleri. Oh Wuleri malah. Sebelah sini ya. Wuleri. Nah ini awal mula kok bisa sampai sini, sampai bangun rumah di sini tuh seperti apa sih Pak? Dulu kan ya pernah ada kabar di sini mau dibangun perumahan. Nah, rumah saya kan termasuk dekat dengan sini. Ya, alhamdulillah itu saya daftar lewat komunitas, itu berhasil.
terus kemudian lewat komunitas itu dibuat per KPB, terus mulai pembangunan dari awal dari blok bawah dulu 3 tahap 1, 2 dan saya ikut yang terakhir ini yang atas. terakhir. Itu saya mulai mendaftar itu sekitar tahun 2019 dan mulai terrealisasi itu sekitar 2021 pertengahan. Dan program ini, rumah ini selesai awal 2022. Baru bisa ditempati di 2022 itu ya Pak ya. Pada perjuangannya udah dari 2019. Iya. Cukup lama juga ya menantinya. Tapi setelah dapat bantuan itu dan terbangun rumah ini, perasaannya gimana Pak? Wah ya senang sekali. Ini kan emang benar-benar rumah bantuan. Kita beli tanahnya lewat itu Pak pengembang Mas Daniel itu, terus rumahnya emang benar-benar bantuan dari pemerintah. Semuanya 0 rupiah apa gimana? Dari proses pembangunannya. Di luar renovasi ya Pak? Di luar itu ada tambahan sedikit untuk biaya tukang paling. Oh iya, untuk tukang. Berarti secara dari bahan bangunan dan sebagainya memang dari bantuan dari pemerintah tadi ya Pak ya. Semuanya. Dan akhirnya terbangun rumah ini dan sampai sekarang tinggal di sini, bahkan kerjanya juga di rumah ya Pak. Alhamdulillah. Dulu pas mendaftar ini saya masih ikut orang. Oh gitu. Jadi alhamdulillah setelah rumah ini mulai pembangunan kok saya bisa usaha sendiri gitu. Malah kerja dari rumah ya Iya, Pak ya. alhamdulillah. Nah ini harapannya ke depannya nih Pak, selaku dari warga Cahaya Weleri Asri, ini seperti apa ke depannya nih Pak? Kalau harapan saya pribadi sih semoga seperti ini, adanya perumahan seperti ini bisa berkembang di kota-kota lainnya juga. Ini emang benar-benar membantu, seperti saya lah emang benar-benar terbantu adanya program ini. Oke, cukup membantu ya Pak ya. Oke Pak Budi, terima kasih sudah bersama Lingkar TV ya Pak ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Budi selaku salah satu warga di perumahan Cahaya Weleri Asri untuk Anda. Kini, 2 lokasi perumahan komunitas telah terbangun. Fungsi dan manfaatnya pun kini telah dirasa langsung oleh warga masyarakat. Hal inilah yang membuat ketertarikan banyak warga masyarakat yang kini belum memiliki rumah untuk turut bergabung dalam perumahan komunitas ini. Zia Hawari Hudaya, Kepala Bidang Perumahan Rakyat Disperkim Kendal menyebut, untuk memiliki perumahan komunitas ini sangatlah mudah. Salah satunya warga tersebut sudah menikah dan memang belum memiliki rumah. Pemirsa, catatan sang jurnalis. Di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Pak Zia Hawari Hudaya selaku Kepala Bidang Perumahan Rakyat Disperkim Kendal. Pak Zia, apa kabar? Baik. Selamat sore Pak. Sore. Ini cuacanya mendukung sekali ya Pak ya, cerah begini ya. Pak, ini kan tadi siang saya sempat menengok sebentar nih ke perumahan komunitas yang ada di Curug Sewu dan juga Weleri. Dan saya penasaran nih Pak, perumahan komunitas ini sebenarnya tujuannya itu apa sih Pak, adanya komunitas ini? Ya. Perumahan komunitas. Baik Mbak. Jadi perumahan komunitas itu sebenarnya ini adalah sebuah sebuah kelembagaan gitu, sebuah wadah bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses FLPP, maksudnya tidak mampu membeli ke pengembang secara langsung, tapi sebenarnya mereka butuh rumah. Nah ini yang kemudian kita coba bantu melalui perumahan komunitas ini gitu. Jadi bisa dibilang mereka yang tadi tidak bankable, tidak mampu, belum mampu untuk mengakses di level perbankan itu, kemudian ini yang kemudian kita bantu. Memang kemudian alhamdulillahnya berhasil. Bisa dilihat tadi, mungkin sudah dilihat di Curug Sewu itu kita dengan guru-guru tidak tetap GTT, kemudian di Penyangkringan itu kita jadi perumahan komunitas sekaligus kita coba untuk penyelesaian masalah kumuh, dan alhamdulillah keduanya ini mendapatkan respon yang luar biasa. Oke, dan program ini memang murni dari Disperkim sendiri ya Pak ya, Kendal ya? Iya Mbak, jadi ini dulu memang kita kerjasama awalnya dengan Undip dan Bank BTN pada saat itu. Jadi di awalnya memang Kendal punya MOU dengan Undip dan Bank BTN untuk mencoba
kira-kira untuk teman-teman di desil 3-4 ini, jadi yang sedikit di bawah FPP tadi, ini yang kita bantu untuk bisa punya rumah. Dan alhamdulillah di Curug Sewu berhasil. Kemudian yang menariknya tadi salah satu yang tukang pasang listrik ya, BTL, Biro Teknik Listriknya itu yang di Curug Sewu kemudian tertarik. Nah, kemudian kita kita edukasi, kita kasih pemahaman, kita latih untuk juga kita bersama-sama membangun komunitas di Penyangkringan. Dia bersama teman-teman di komunitas di Penyangkringan akhirnya bisa membuat yang di Penyangkringan. Oke, dan sekarang bahkan minat dari masyarakat pun, apalagi keluarga baru itu besar ya Pak ya terkait perumahan komunitas ini. Ya, besar sekali Mbak, ini karena setiap bulan ini kan angka pernikahan di KUA dan di catatan sipil kan selalu bertambah. Ini yang sebenarnya ini yang perlu yang perlu kita tangkap gitu, karena kita catatan kami kita punya backlog hampir 60.000 unit, padahal untuk pengembang sendiri di secara FLPP itu di Kendal itu hanya sekitar 3.000-an, sehingga kita punya cukup celah dan pasar yang cukup banyak yang di perumahan komunitas ini. Sebenarnya ini sangat bisa dikembangkan. Target kami bahkan dulu kami pernah masang target, harapannya satu kecamatan itu ada satu komunitas setiap tahunnya. Itu setiap tahun, jadi di masing-masing kecamatan itu bisa kita kembangkan gitu. Tapi ya kembali ke dukungan dari pimpinan dari ini juga sangat diperlukan gitu. Jadi karena ini bisa dibilang tugas ekstra, jadi di luar tugas wajib kami di Disperkim, tapi ini sesuatu inovasi yang coba kami munculkan. Dan memang secara aturan memang belum ada aturan pasti yang mengatur, tapi ini lambat laun ini sudah mulai sedikit-sedikit gitu. Jadi alhamdulillah, jadi harapan ini juga bisa upscaling di tingkat pusat gitu. Oke, selain dari Disperkim juga ada koordinasi dari pihak-pihak terkait juga ya Pak ya untuk mensukseskan program ini. Dan tadi juga dibangun di per kecamatan, berarti untuk pemerataan pembangunan juga ya Pak itu tujuannya? Ya, tujuannya itu salah satunya, jadi untuk agar pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi ya tentunya jadi lebih bergerak, karena pertumbuhan perumahan saat ini kan hanya terpusat di beberapa titik saja. Iya, biasanya di kota juga. Ya, biasanya di kota, bahkan kan kayak Boja, Kaliwungu gitu, Kendal sendiri. Dan bahkan yang menarik, hampir sebagian besar yang pembeli perumahan itu adalah orang-orang di luar Kendal. Oh. Ya, jadi gitu ya. 60 sampai 70% itu yang beli orang-orang dari luar Kendal. Faktornya apa itu biasanya? Faktornya karena tadi sekarang FLPP itu kan 166 juta. Itu ketika tenor 20 tahun itu di angka 1,1 juta per bulan untuk cicilannya. Ini sehingga minimal pendapatan 3 kali lipat, sehingga 3,3 juta minimal untuk di perbankannya. Padahal UMK di Kabupaten Kendal saat ini 2,6 sekian, sehingga gap inilah yang menjadikan teman-teman dari Kota Semarang yang kemudian masuk ke Kendal. Karena kalau teman-teman di Kendal sendiri, kalau dia istilahnya tidak suami istri bekerja, akan kesulitan untuk bisa mengakses pembiayaan. Nah, ini sebenarnya perumahan komunitas ini hadir gitu. Jadi perumahan komunitas ini hadir. Harapan kami juga kami bisa bekerja sama dengan teman-teman dari buruh, misalkan dari kawasan industri. Kita juga bisa mungkin kerjasama dengan teman-teman di nelayan atau juga teman-teman yang lain, sehingga harapannya semua orang tadi bisa mendapatkan rumah. Nih Pak, sekarang kan perumahan komunitas ini jadi minat para keluarga baru juga di Kabupaten Kendal. Nah, ini syarat ataupun cara masuknya atau biar dapat unit di perumahan komunitas ini seperti apa sih Pak? Nah, ini sebenarnya yang menarik bahwa jadi kalau perumahan komunitas ini tidak membeli rumah, tapi konsepnya adalah membangun rumah. Membangun rumah. Jadi harapannya masing-masing pasangan ini memiliki rumahnya gitu. Jadi memang benar-benar membangun dari awal. Jadi di mana mulai dari pencarian lahan sampai nanti membangun rumahnya. Syaratnya sih sebenarnya simpel aja. Mereka belum punya rumah. Gitu. Mereka belum punya rumah. Itu biasanya kami verifikasi. Jadi ketika ada yang mau ikut gitu, kami verifikasi ke keluarga, ke tetangga sekitar, bener nggak yang bersangkutan memang
belum memiliki rumah. Langsung visit berarti ya Pak? Ya, kita selalu ada visit. Kita cek ke lapangan. Selain itu kita juga akan ambil data-data terkait sosial ekonomi mereka, kayak pekerjaannya di mana, kemudian pendapatannya berapa. Ini pendapatan termasuk pasangan ya. Jadi nanti kita akan bisa memperhitungkan sebenarnya. Sebenarnya mereka nanti idealnya ada di komunitas yang mana nih, gitu, karena nanti kita sebenarnya juga akan melihat ada beberapa kebutuhan akan perumahan tadi gitu. Jadi kita akan bisa memastikan pembiayaan yang dibutuhkan sebenarnya di tingkat mana gitu. Nah, ini yang juga menarik kemarin dari Bank Tanah. Bank Tanah ini baru dibuat di Jakarta. Ini di Kendal ini ternyata ada land banking gitu. Jadi ada lahan yang memang miliknya Bank Tanah yang akan coba dikelolakan dengan komunitas ini dan dengan Pemkab Kendal. Ini harapannya nggak banyak sih, cuman sekitar 4 hektar. Tapi harapannya paling tidak ini menjadi contoh bahwa negara ini hadir untuk semua. Jadi tidak hanya untuk orang-orang kaya yang beli di perumahan, orang-orang yang mau beli perumahan, tapi juga sampai ke level bawah, paling bawah sekalipun itu negara hadir. Ini sebenarnya perumahan komunitas ini hadir untuk itu. Oke. Apakah perumahan komunitas ini semuanya sama atau ada grade-grade-nya ini Pak? Sesuai tadi dikatakan mungkin penghasilan per bulan dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya grade-nya itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Misalkan mbaknya baru menikah gitu. Jadi tentu kebutuhannya akan berbeda dengan keluarga yang sudah memiliki 2 anak, kebutuhan ruangnya. Nah, ini yang sebenarnya yang kita perhatikan. Jadi dan itu kemudian kita sinkronkan dengan penghasilan yang ada, sehingga nanti sampai sejauh mana mereka dapat membangun rumah tersebut. Kita harapannya perumahan komunitas ini bisa semacam menjadi rumah tumbuh gitu. Jadi desainnya bisa berkembang gitu, dari mulai 18 meter persegi, 27 meter persegi, 36 meter persegi, nanti disesuaikan dengan kemampuannya. Nanti dari kemampuan inilah yang kemudian nanti akan terus berkembang gitu. Harapannya. Dan yang menarik, beberapa kali kita temui di perumahan komunitas yang sudah ada muncul namanya social capital kalau di teori-teori pemberdayaan gitu ya, modal sosial. Ternyata mereka memiliki sebuah pengetahuan bersama bahwa akhirnya mereka memiliki kesadaran gitu bahwa ini mereka ketika memiliki masalah yang sama, mereka bisa memecahkannya sendiri gitu. Nah, ini contoh kemarin yang di Penyangkringan gitu kan, mereka butuh membangun musola nih gitu. Membangun musola. Nah kemudian mereka karena sudah memiliki tadi rasa kebersamaan, kemudian memiliki pemahaman itu, akhirnya mereka mencari solusinya. Salah satunya kemarin mereka bikin laga amal. Jadi untuk sepak bola, jadi uang tiketnya untuk dibangun musola. Nah, ini hal semacam ini yang sebenarnya perlu terus kita kembangkan, sehingga apapun masalah yang ada di masyarakat itu harapannya mereka bisa menyelesaikan sendiri. Jadi tidak hanya selesai di pembangunan rumahnya, tapi mereka bisa terus berkembang sampai nanti di level kehidupan apapun gitu, baik di pendidikan anaknya, di nanti pekerjaan gitu. Jadi semacam ini mereka bisa saling support satu sama lain. Oke Pak, ini kan tadi mungkin setelah kriteria tadi udah masuklah kriterianya dari mungkin penghasilan, kemudian nggak punya rumah dan sebagainya. Kemudian untuk daftar ke komunitas atau mungkin ikut komunitas dan untuk dapetin perumahan komunitas ini seperti apa? Nah, ini yang kemudian kita belajar dari beberapa pengalaman ketika kita membentuk komunitas 2 tahun ketika sudah jadi selesai. Ini kemudian kita ada namanya klinik rumah swadaya, di mana nanti klinik itulah sebagai keberlanjutan. Jadi teman-teman datang aja ke klinik, gitu kan, ya. Nanti kemudian akan kita arahkan dia nanti masuk di komunitas mana. Nanti sesuai tadi lokasi pekerjaan dan lokasi perumahan yang diinginkan. Nah itu kemudian itu mereka bergabung dengan teman-teman komunitas yang lain. Nah kemudian mereka mengikuti kegiatan yang ada di situ. Misalkan nanti kita ada sosialisasi. Oh ini apa sih perumahan komunitas itu, kita sosialisasikan di situ. Kemudian langkah-langkahnya kayak tadi misalkan menabung. Jadi mereka harapan kami juga mereka menabung, dalam artian mereka bisa menyisihkan sebagian pendapatan mereka tadi untuk membeli lahan, kemudian juga untuk perencanaan ke depannya, mulai dari tadi membangun rumah dan lain-lain. Nah, hal semacam ini kita berikan pemahaman gitu. Kita berikan pemahaman ke komunitas. Harapannya tadi mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka, paling tidak teman-teman ini sebenarnya butuh diberi harapan gitu.
Jadi ketika mereka masuk komunitas ini, mereka punya harapan untuk punya rumah, dan ketika punya harapan ini kita melihat akhirnya etos kerjanya semakin meningkat, kemudian dari sisi ibadahnya juga tambah bagus dan lain-lain. Nah ini ya sebenarnya yang perlu dilakukan nanti ketika bergabung dengan komunitas, bahwa mereka tidak boleh, mereka harus meninggalkan egonya. Jadi mereka harus bergabung dalam komunitas tersebut dan saling memahami satu sama lain bahwa mereka tadi memang butuh rumah, terus membangun rumah bersama-sama. Gitu. Punya visi yang sama, ya, misi yang sama juga untuk punya rumah paling tidak. Ya. Oke, dan setelah ada komunitas, kemudian nunggu berapa lama ini Pak untuk dapetin perumahan komunitas ini? Nah ini untuk perumahan komunitas ini, kalau yang sudah kita laksanakan ini, untuk pembangunan kan menggunakan bantuan. Kita memanfaatkan bantuan dari pusat maupun dari provinsi gitu ya. Nah ini yang kemudian kita melihat semakin ke depan bantuan ini kan semakin susah, karena tadi kabupaten kota lain banyak yang juga membuat komunitas. Nah ini kita sedang bekerja sama dengan BPR Nusamba, dan kemarin ada juga dari World Bank dengan PT SMF. Itu mereka menyediakan pembiayaan untuk teman-teman yang memang di level bawah gitu. Jadi untuk teman-teman MBR yang mau membuat komunitas ini, nanti kita coba hitungkan nih. Jadi tanpa bantuan sebenarnya mereka mampu membangun rumah di angka berapa sih, kemudian sehingga kemudian mereka juga dapat ada semacam bantuan gitu dari SMF. Memang kemarin di awal itu ada 20 juta sebenarnya bantuan. Jadi ketika misalkan hutang 100 juta, maka sebenarnya yang harus dibayar cuma 80 gitu. Nah semacam itu, dan ini sedang coba kami kembangkan terus. Harapannya tadi kita coba mengembangkan perumahan komunitas ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, menyesuaikan dengan apa yang ditawarkan di lapangan. Sebenarnya ada penawaran apa sih gitu. Jadi kayak kemarin tadi saya sebutkan tadi, ada penawaran untuk pembiayaan. Nah kemudian kalau misalkan ada tawaran bantuan ya oke. Karena biasanya kalau bantuan itu harus T-1 ya kan di tahun anggaran. Jadi paling ada tidak ya 2 tahun itu baru bisa jadi. Tapi dengan nanti harapannya dengan PT SMF dan BPR Nusamba ini ke depan kita setiap dibutuhkan sudah ada dana, jadi itu tetap bisa berlanjut. Cuman ini memang masih menjadi mimpi kami di Disperkim Kendal. Oke, harapannya ini Pak, untuk warga masyarakat Kabupaten Kendal yang sekarang memiliki rumah komunitas dan mungkin yang belum memiliki juga dan pengen memiliki, ya ini seperti apa? Ya, harapannya kalau teman-teman yang sudah memiliki, harapannya dijaga gitu ya, maksudnya dijaga bahwa itu adalah bentuk bantuan, bentuk kepedulian pemerintah kepada mereka. Harapannya ini tetap dijaga dan kalau bisa kan ditingkatkan gitu. Seperti yang mungkin sudah dilihat di Penyangkringan ini kan sudah banyak yang mulai berubah dari awal ya, sudah dipasang pagar, ditingkatkan ini dan itu dan lain-lain. Nah ini menurut saya ini bagus gitu. Dalam artian secara ekonomi berarti mereka sudah meningkat gitu. Nah kemudian untuk teman-teman yang belum, yuk gabung ke komunitas, datang aja ke Perkim. Nanti teman-teman di klinik Rumah Swadaya siap membantu teman-teman yang belum punya rumah nanti untuk bisa segera punya rumah. Oke. Syaratnya juga nggak sulit ya Pak susah. Gampang banget, pokoknya tinggal datang langsung ke Disperkim, ke klinik Rumah Swadaya. Nanti langsung ketemu dengan Pak Zia ya Pak ya? Iya, nanti sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga. Oke, terima kasih Pak Zia sudah mempersami tim Lingkar TV. Semoga nanti perumahan komunitasnya ini lebih berkembang lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Oke, nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Zia, ini selaku Kepala Bidang Perumahan Rakyat Disperkim Kendal untuk Anda. Rumah adalah kebutuhan dasar setiap keluarga. Hadirnya klinik Rumah Swadaya ini tentunya dapat menjadi solusi dan membantu warga masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan nyaman. Berbagai layanan konsultasi dan bantuan teknis pun dihadirkan di klinik Rumah Swadaya ini, yang diperuntukkan bagi warga yang ingin memperbaiki atau membangun rumah impian mereka. Pak, perkenalkan kami pasangan baru. Kami kan kemarin main ke rumah teman saya di Penyangkringan itu, kok ada rumah komunitas. Nah itu katanya suruh langsung ke Perkim aja, nanya-nanya itu kayak gimana. Oke, nggih. Saya dengan Mas siapa dan Mbak siapa? Mas Erwin dan Mbak Nurul. Nggih. Terima kasih Mas Erwin dan Mbak Nurul. Nggih. Jadi memang perumahan komunitas yang kami bangun untuk masyarakat di Penyangkringan itu memang untuk masyarakat
muda gitu yang memang belum memiliki rumah gitu. Jadi memang tepat sekali nanti dari Mas Erwin dan Mbak Nur ini pasangan baru ya. Ya, iya, selamat Pak. ya. Pak. Iya. 1 bulan, Pak. Nanti kita akan minta data-datanya. Jadi data-data terkait dengan pekerjaan, penghasilan dari panjenengan berdua. Nanti ini yang akan kemudian kita analisis dalam artian sebenarnya nanti jenengan butuh rumahnya di sebelah mana gitu. Kalau jenengan kerjanya di mana? Saya kebetulan kerja di pabrik, Pak. Di pabrik ya, di KIK. Di KIK. Oh, di KIK. Jadi nanti kalau teorinya itu kan kerja 15 kilo lah. Jadi kalau naik motor nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi nanti kita akan arahkan, kita akan gabungkan panjenengan dengan komunitas yang sudah ada, atau kita akan diminta untuk bergabung gitu. Jadi nanti di komunitas itu harapannya tadi panjenengan berkumpul kan ini sama-sama kumpulan orang-orang yang belum punya rumah. Nah, nanti panjenengan akan berkumpul, kemudian kira-kira nyari lahan yang tepat di mana, harganya berapa, kemudian nanti di situ akan kita coba bantu hitungkan gitu. Jadi kalau beli lahan ini nanti sekian-sekian harganya untuk pembelian lahan, untuk nguruk, untuk pajak dan lain-lain, itu kita bantu. Kemudian panjenengan nanti kan bareng-bareng nih, misalkan ada 100 orang ya, nanti biayanya dibagi 100 orang gitu ya, nanti per orang per kakak jatuhnya berapa, sehingga kemudian itu juga nanti akan kita usulkan untuk bantuan. Jadi untuk bantuan bahwa Mas Erwin dan Mbak Nurul ini memang kalau memang nanti bisa untuk dapat bantuan, untuk layak untuk mendapatkan bantuan, nah kemudian nanti jadi lahannya membeli sendiri, kemudian rumahnya, bangunan rumahnya dari bantuan dari pemerintah ya, betul. Jadi nanti harapannya misalkan lahannya nyicil, kan nyicilnya nggak berat, jadi untuk itu. Jadi nanti harapannya, dan nanti bangunnya juga tidak harus langsung jadi bagus, jadi bisa jadi membangun rumah tumbuh gitu di komunitas ini nanti bersama-sama dengan yang lain, karena kan baru menikah belum punya anak, mungkin 1 kamar dulu itu yang penting kan, ada ya kebutuhan utamanya, jadi ada kamar mandi, ada ini itu dulu. Nanti kemudian kalau misalnya nanti rezekinya nambah, nanti yang penting lahannya sudah ada, nanti bisa untuk nambah rumah yang lain gitu. Jadi bisa dikembangkan gitu ya, Pak ya? Bisa, betul, nanti bisa rumah tumbuh. Kalau misalnya mau tingkat ke atas juga bisa, nanti tergantung dari keinginannya dari Mas Erwin dan Mbak Nurul gitu nanti. Jadi yang penting setelah ikut komunitas, ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas. Jadi nanti ada nabungnya juga. Jadi nabung itu nanti untuk pembelian lahan. Jadi menabung bersama-sama, kemudian nanti membeli lahan, kemudian nanti bangunnya juga bareng-bareng. Kalau sudah dapat bantuan, bangunnya bareng-bareng. Jadi nanti dalam kan ini rumahnya untuk rumah sendiri kan, nanti diawasi sendiri, jadi tukangnya nanti jenengan juga milih tukang sendiri gitu kan. Desainnya juga nanti kira-kira biasanya kan anak muda lihat-lihat di Google gitu kan, di HP yang pengennya seperti apa, nanti disesuaikan dengan kemampuan. Dalam artian nanti Mas Erwin di pabrik, di tempat kerjanya penghasilnya berapa, kira-kira nanti untuk kebutuhan lain berapa, yang bisa untuk nanti membangun rumah berapa, nanti ini disesuaikan tadi dengan kondisi panjenengan berdua, sehingga nanti harapannya tadi yang penting nanti ketika sudah punya rumah ya nanti bisa berkembang gitu. Dan nanti juga sampai kita bantu untuk bisa punya tanah dan sampai punya rumah tadi sampai plus sertifikatnya. Nah, sertifikatnya, kalau di penyangkringan itu sampai yang sertifikatnya itu tadi bisa sekolah kan gitu. Nanti sertifikat bisa sekolah lagi misalkan, bisa untuk tadi untuk modal, atau mungkin untuk beli lahan kan, bayar ininya kan, bayar utangnya tadi bisa, sertifikatnya bisa. Dan juga nanti bisa misalkan untuk modal usaha, misalkan Mbak Nurul mau buka salon misalkan, jadi di rumah jadi ada tambahan penghasilan gitu kan. Nah, nanti kita juga bisa bantu pelatihan. Jadi kita konekkan dengan PLK, nanti bisa dapat pelatihan untuk make up dan lain-lain. Jadi nanti sisa tadi untuk yang ke perbankannya, pembiayaannya nanti bisa untuk buka salon. Ya, jadi nanti kita tidak hanya
memberikan bantuan rumahnya, tapi juga meningkatkan, bisa nanti harapannya meningkatkan sosial ekonomi daripada Mas Erwin dan Mbak Nurul. Gitu. Ini yang kemarin yang cerita dari temennya yang dari Penyangkringan itu ya. Dari Penyangkringan itu Pak. Kebetulan kita juga main ke sana juga, itu kok rumahnya bagus juga sih Pak. Makanya kami tertarik ke sini. Saya kira ya itu perumahan seperti biasa, ternyata beda. Perumahan seperti biasa itu. Ya itu memang nanti perumahan komunitas nanti memang butuh waktu. Jadi nanti butuh waktu untuk ikut komunitas. Nanti dalam perjalanannya nanti sambil kita usulkan untuk bantuan perumahan, ya bantuan perumahan. Nanti setelah nanti dapat bantuan perumahan, nanti sudah beli lahan, nanti membangun sendiri, nanti ya diawasi sendiri, catnya juga milih sendiri mau warna apa gitu, nanti silahkan gitu. Jadi nanti boleh bebas gitu nanti. Nah nanti harapannya setelah jadi ya segera dihuni, nanti setelah ini kan nanti bisa dikembangkan gitu. Dan saya nanti mohon ini nyuwun datanya. Nanti tim kami akan menghubungi lebih lanjut nanti dari Mas Erwin dan Mbak Nurul untuk akan dihubungi lebih lanjut dari tim kami, tim klinik rumah swadaya, dan juga nanti harapannya bisa ikut komunitas tadi ya, nanti bisa ikut komunitas. Nanti kalau di KIK ya nanti nggak terlalu jauh lah dari KIK, nanti mungkin di sekitaran Brangsong atau mungkin Kalimantan Selatan. Jadi nanti kita arahkan untuk bisa punya rumah sendiri. Kalau sekarang masih ikut mertua atau ikut orang tua? Ikut orang tua. Ikut orang tua. Ya, nanti harapannya bisa punya rumah sendiri kan lebih enak gitu. Jadi ya bisa lebih enak. Dan saya Mas Erwin, nomornya berapa? 089 660 78 1312. Terima kasih Mas Erwin. Nanti tim kami akan menghubungi lebih lanjut untuk tindak lanjutnya. Nanti harapannya kami bisa membantu Mas Erwin dan keluarga untuk bisa punya rumah sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan program perumahan komunitas. Kolaborasi antara keduanya menciptakan fondasi yang kuat untuk lingkungan yang kohesif, aman, dan berkelanjutan. Dengan peran dari keduanya, program perumahan komunitas ini memiliki peluang besar untuk berhasil. Kerjasama komunikasi yang efektif antar pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Menciptakan komunitas yang tidak hanya layak huni, tetapi juga berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan semua penghuninya. Pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita melihat bersama potret dari bangunan rumah-rumah yang ada di perumahan Cahaya Weleri Asri ini, dan tadi kita juga sudah bersama-sama mendengar kata warga yang sudah menempati perumahan ini, yang mana mereka sangat bersyukur sekali terhadap adanya bantuan rumah dari pemerintah Kabupaten Kendal ini, yang khususnya untuk mereka yang kurang mampu atau yang memiliki penghasilan di bawah UMK. Dan saat ini pun mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu hingga mereka menempati perumahan ini secara permanen. Dan seperti harapan para warga yang ada di perumahan Cahaya Weleri Asri ini, ke depan akan banyak perumahan subsidi yang nantinya akan berdiri, yang tentunya dapat membantu warga yang membutuhkan rumah atau warga yang membutuhkan tempat tinggal. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari teman Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.